Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota 6 orang, yaitu Ahmad Subahan, Alicia Salsabila, Asyifa Nurhawalia, Elfarita Jingga Abdira, Hexa Sevinka Alinski, dan Nabila Humaira. Ingin membahas materi IPA, yaitu mengenai yang pertama, teknologi ramah lingkungan bidang industri, yang kedua, perilaku hemat energi dalam keseharian, dan yang ketiga, teknologi tidak ramah lingkungan. Ini adalah biopulping. Apakah kalian tahu apa itu biopulping? Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Nah, mikroorganisme yang digunakannya yaitu dari jenis kapang atau jamur, Plebia subserialis dan Ceriporiopsis subvermispora. Nah, selanjutnya ada perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan merupakan salah satu upaya pelestarian lingkungan. Para ahli di bidang otomotif juga mulai memproduksi kendaraan hybrid. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mengurangi dampak polusi udara dan lingkungan adalah beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan untuk membantu program dan tujuan pelestarian lingkungan. Banyak ahli yang sudah merancang kendaraan hybrid yang tidak hanya bergantung pada bahan bakar mesin atau bahan bakar fosil, tapi juga menggunakan energi listrik dari pancaran sinar matahari. Perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. 2. Mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan, dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika digunakan. 3. Mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Sebaiknya membuat rumah dengan banyak jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Yang keempat, jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air penuh bila bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Yang kelima, membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. 6. Jika menggunakan kendaraan, sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan karena membuat kendaraan membuang bahan bakar. 7. Memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Yang kedelapan, jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air penuh bila bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Yang kesembilan, menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Apa itu teknologi ramah lingkungan? Jadi, apabila suatu teknologi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, berarti penerapan teknologi itu termasuk teknologi ramah lingkungan. Jadi ada beberapa prinsip teknologi tidak ramah lingkungan, diantaranya adalah teknologi tersebut menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan, dan sumber energi yang digunakannya adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Lalu ada pula teknologi tidak ramah lingkungan. Jadi, apa itu teknologi tidak ramah lingkungan? Suatu teknologi tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya, maka penerapan teknologi tersebut termasuk teknologi tidak ramah lingkungan. Ada beberapa prinsip teknologi tidak ramah lingkungan, diantaranya yaitu teknologi tersebut menghasilkan sisa ataupun limbah yang dapat membahayakan lingkungan, dan sumber energi yang digunakannya adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, penerapan teknologi tidak ramah lingkungan kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas pengolahan minyak bumi. Jadi kalian tahu nggak apa itu minyak bumi? Jadi minyak bumi merupakan komoditas yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Minyak bumi diolah lalu digunakan menjadi bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, bensin, dan juga LPG.
Oh iya, minyak bumi juga mengalami eksploitasi loh. Eksploitasi minyak bumi memiliki banyak dampak negatif terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan juga iklim. Penambangan minyak juga menghasilkan polusi udara berupa debu, uap, asap, dan bau yang menyelimuti daerah tambang. Selain itu, penambangan ini menghasilkan emisi gas rumah kaca 3 hingga 5 kali lebih besar daripada tambang minyak bumi pada umumnya. Pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman yang terkubur 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Kemudian terpapar panas yang tinggi dan tekanan selama jutaan tahun. Dari dulu, batu bara sudah digunakan untuk menghasilkan panas dan listrik. Di dunia industri, batu bara juga digunakan sebagai sumber energi dalam membuat baja, semen, ataupun produk lain. China, Amerika Serikat, dan juga India merupakan 3 negara terbesar dalam pembakaran batu bara loh. Di dalam batu bara terkandung banyak karbon dan sulfur. Ketika dibakar, sulfur akan dilepas dalam bentuk gas atau SO. Batu bara juga partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Masalah lain akibat pembakaran batu bara adalah adanya emisi zat radioaktif. Selesai sudah pembahasan kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.